Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada gereja begitu limpah. Tantangan terbesar bagi gereja bukan teknologi, bukan kompromi dari jemaat, bukan kompromi dari zaman, bukan juga tantangan dari LGBT dan lain sebagainya, tetapi gereja yang tidak mengindahkan firman Tuhan. Itulah tantangan terbesar bagi gereja. Kiranya Tuhan berikan firman kepada gerejamu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mau tanya, apa yang membuat sebuah kisah adalah kisah yang baik? What makes a story a good story? Ada banyak cara menjawab pertanyaan ini gitu ya. Ada yang mengatakan kisah yang baik, dia adalah kisah yang punya komponen lengkap. Dia punya first act, second act, third act. Kalau nonton sebuah film, ada fase di mana ada perkenalan. Kemudian ada fase di mana dia misalnya film superhero, dia berantem satu kali, kalah dulu, kemudian latihan lagi. Kemudian third act adalah dia berantem lagi dan menang gitu ya. Ini katanya yang membuat story itu menjadi story yang baik. Tetapi saya kira ada jawaban lain yang lebih tepat daripada film itu atau buku itu punya komponen lengkap, Bapak Ibu sekalian. What makes a story a good story adalah kisah itu bisa membuat kita invested ke dalam cerita. Kalau saudara membaca sebuah novel atau menonton sebuah film, dan kemudian saudara melihat diri Anda di dalam film tersebut, nah itu baru cerita atau kisah yang baik. Saudara membaca misalnya kisah Harry Potter, kemudian saudara bisa ikut gregetan sama Voldemort misalnya. Kemudian saudara bisa melihat, oh iya saya juga kalau ada di Hogwarts, sekolahnya Harry Potter itu, ya saya akan jadi penyihir yang baik, magician yang baik. Saudara membaca kisah Lord of the Ring misalnya, saudara menemukan, oh ini cincin berbahaya sekali, seperti dosa ini. Maka saya akan menjadi, kalau di dalam cerita itu, saya yang akan berusaha untuk menghancurkan cincin ini atau mengembalikannya ke tempat yang tepat. Kalau saudara membaca kisah Alkitab, misalnya kisah Abraham, saudara akan membaca diri Anda sebagai Abraham. Abraham dan Lot berpisah. Lot pilih Sodom Gomora, itu tempat indah di mata Lot, tapi itu isinya dosa. Saya tidak seperti Lot. Saya waktu baca kisah Abraham ini, saya menemukan saya seperti Abraham. Waktu saudara baca Daud, dia ketemu dengan si Goliat raksasa Filistin itu, saudara akan membaca diri sebagai Daud gitu ya. Celaka kalau baca diri sebagai Goliat, saudara. Wah, ini orang ini Goliat itu lebih keren kayaknya dari Daud gitu ya. Daud digambarkan badannya kurus, ceking, itu enggak benar gitu ya. Daud itu juga kekar sebetulnya. Cuman Goliat itu raksasa dan raksasa juga dosanya. Maka kita baca diri kita seperti Daud. Meskipun mungkin kita lebih mirip seperti tentara yang sudah ngompol di belakang gitu ya, nggak berani sama Goliat. Saudara, ini nggak salah cara baca kisah seperti ini. What makes a story a good story adalah ketika saya bisa senang di dalam cerita itu dan tidak sadar saya itu ikut merasakan seperti berbagian dalam cerita. Jadi kalau nonton film dan saudara tidak sadar 2 jam itu lewat, nah itu berarti filmnya bagus. Kalau baca novel, tidak sadar sudah sampai akhir cerita, nah berarti itu kisahnya bagus. Apalagi kalau kita bisa identifikasi diri dengan karakter di dalam kisah-kisah tersebut. Nah macam-macam Bapak Ibu baca apa gitu ya. Dari yang kontemporer sampai yang Alkitab, kita itu suka a good story. Saudara, di masa Natal ada satu kisah yang akan bolak-balik dikhotbahkan. Pranatal, masa Natal dan pasca Natal. Ada satu kisah yang bolak-balik akan dikhotbahkan oleh orang-orang di dalam gereja, yang mungkin juga dibaca kalau Bapak Ibu punya renungan tahunan, biasanya bahas tokoh ini. Yaitu adalah tokoh yang namanya Yohanes Pembaptis. Siapa yang nggak tahu Yohanes Pembaptis? Tentu semua orang tahu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Itulah dia. As simple as it is. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia adalah orang yang begitu penting di dalam kisah Natal. Dan waktu kita membaca kisah dari Yohanes Pembaptis, kita akan menemukan gambaran ini di dalam slide. Bapak Ibu bisa lihat, Yohanes Pembaptis adalah the ideal evangelis. Dia adalah seorang penginjil yang ideal. Dia adalah seorang yang begitu digambarkan begitu sempurna, dia digambarkan begitu utuh, begitu komplit. Bahkan kalau kita mau ganti kata evangelis, dia adalah the ideal pastor. Dari mana saudara kita mendapatkan gambaran ini? Salah satu contoh dan yang terbaik mengupas siapa Yohanes Pembaptis adalah Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 22. Nah kita tidak baca semua Bapak Ibu sekalian, kita baca 6 ayat ini ya. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bergantian, Bapak Ibu bisa baca lihat di depan atau melihat Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, Herodes raja wilayah Galilea,
Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilen, ayat 2. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Saudara sekalian, siapa Yohanes Pembaptis? Lukas kasih tahu kepada kita, dia adalah the ideal evangelist. Saudara kalau membaca kisah Yohanes Pembaptis melalui perspektifnya Lukas pasal 3, saudara tidak bisa enggak kalau saudara teruskan ayat 7 sampai 22, siapa Yohanes Pembaptis ya jelas gitu. Siapa lagi selain dia adalah penginjil yang ideal. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang lengkap. Dia adalah seorang pendeta, kalau kita katakan dengan bahasa kita saat ini, dia adalah seorang pendeta yang 100% melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Saudara, ada satu istilah bahasa Latin kalau mau keren gitu ya, Vox clamantis in diserto. Kalau saudara tahu waktu pemilu ada muncul satu kalimat Vox populi, vox Dei, suara rakyat, suara Allah. Jadi hasil demokrasi mesti diterima itu katanya gitu ya. Vox populi, vox Dei. Tapi Yohanes Pembaptis punya lebih keren. Dia vox clamantis in diserto. Artinya apa? Suara yang meraung-raung berteriak di padang gurun. Oh, ini julukannya Yohanes ini. Dia dinubuatkan dari dulu sebagai vox clamantis in diserto. Saudara tidak perlu ingat-ingat bahasa Latinnya ya. Artinya suara yang meraung-raung di padang gurun. Itulah Yohanes. Lukas gambarkan begitu baik. Dengan apa? Tadi di dalam ayat 1 dan 2, ayat 2 dan 3, kita bisa lihat kembali. Ini ya, ayat 1, 2, kemudian ayat 3. Dia pertama ada di masa Tiberius, Pontius Pilatus, Filipus, kemudian juga Lisanias, kemudian Hanas, kemudian Kayafas. Saudara, dia ada di tengah 7 nama besar. Kalau Anda hidup di zaman Lukas, kemudian membaca catatan ini, saudara akan sama-sama geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena 7 orang ini, dari itu Tiberias sampai kemudian Hana dan Kayafas, saudara akan menemukan bahwa ini 7 nama orang-orang besar yang korup dan menyebalkan luar biasa. Mengapa demikian? Karena pembaca Lukas mayoritas adalah orang kecil. Pembaca Lukas mayoritas adalah orang-orang pinggiran, adalah orang-orang miskin. Dan waktu mereka mendengar ini semua, mereka tahu inilah penguasa-penguasa yang korup dan terkenal di dalam kejahatan mereka. Saudara, kita tidak usah terus masuk ke satu persatu ya, tapi saudara bisa tahu Kaisar Tiberius kira-kira seperti apa. Kaisar Romawi yang catatannya begitu kelam. Pontius Pilatus kita tahu, setiap pengakuan iman rasuli kita mengucapkan ada Pontius Pilatus sebagai orang yang terlibat di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Hanas dan Kayafas adalah imam besar yang kemudian juga turut andil di dalam penyaliban, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita bisa melihat di tengah 7 nama ini, Yohanes tampil sebagai suara yang meraung-raung di padang gurun. Saudara, waktu dia memanggil itu ya, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dia bukan mengatakan kepada sekelompok orang miskin saja, tapi dia juga mengatakan kepada 7 orang ini. Bahkan kita bisa mengatakan begini, saudara, inilah sebuah ironi. Di tengah 7 orang besar, firman Tuhan datangnya kepada Yohanes. Siapa Yohanes? Seorang yang di padang gurun, dengan kehidupan yang sederhana, tetapi dia yang dapat firman Tuhan. Bukan 5 penguasa raja-raja itu, bukan 2 imam besar, tapi Yohanes. Jadi saudara, waktu kita baca Lukas pasal 3 di bagian awal ini kita mendapati this is the ideal prophet, nabi ideal. Karena nabi di perjanjian lama adalah dia yang dipanggil untuk kemudian menyerukan pertobatan. Dan yang paling sering dipanggil oleh nabi bertobat adalah penguasa. Bahkan saudara, kita bisa tahu bahwa di perjanjian lama merupakan satu ciri khas seorang nabi untuk dia serukan pertobatan, termasuk kepada orang-orang yang memanggil dirinya beragama. Jadi Yohanes Pembaptis ya, ayat 1-3 tadi, dia digambarkan sebagai nabi, sebagai penginjil, sebagai orang yang begitu ideal di tengah masa yang tidak ideal. Saudara, Yohanes hidup di padang gurun.
Dia seorang yang hidup di satu tempat yang tidak diinginkan oleh orang. Tapi kita jangan bayangkan padang gurun itu padang pasir yang seperti di film The Mummy gitu ya, bukan saudara. Padang gurun yang dimaksud di sini adalah Yohanes itu tinggal tidak di dalam kota. Jadi dia maksudnya di luar gerbang, di luar tembok, dia di pinggiran. Kenapa dia di sana? Bukan karena dia suka yang panas, saudara. Dia di sana karena dia mau memberikan suatu kesaksian hidup yang kontras dengan siapa? Dengan orang-orang di dalam kota. Dengan orang-orang yang bersenang-senang di dalam kota. Yohanes mau kasih tunjuk, dia tidak seperti itu. Dia dipanggil dengan tujuan yang berbeda. Dia dipanggil dengan panggilan yang spesifik, yaitu panggil orang-orang yang senang-senang di dalam dosa mereka untuk sekarang bertobat. Hidup mereka gak memuliakan Tuhan. Itu kira-kira yang Yohanes mau katakan. Waktu dia makan begalang dan minum madu hutan, itu bukan berarti dia insektivora, Bapak Ibu sekalian. Tapi Yohanes itu mau kasih tahu, dia tidak bersenang-senang indulge di dalam kehidupan yang liar seperti orang-orang di dalam kota. Saudara, Yohanes bukan orang miskin. Dia adalah anak Imam Zakaria. Imam pada zaman itu hidupnya layak, saudara. Dia orang yang bisa hidup cukup, bisa hidup mapan di dalam kota. Dia bisa punya jabatan, dia bisa dihormati, tapi dia pilih tinggal di luar, di pinggiran, makan dan minum seadanya untuk kasih tahu kepada orang-orang di dalam bahwa mereka punya kehidupan itu gak benar. Itu Yohanes Pembaptis. Dia menyiapkan jalan untuk Tuhan Yesus, mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan dia kasih tahu orang-orang banyak, kamu itu berdosa. Saudara, kalau kita punya hamba Tuhan seperti Yohanes Pembaptis, saudara, kita ini mixed feeling. Karena hamba Tuhan ini meskipun dia bagus, pasti khotbahnya dia baik, dia diurapi Roh Kudus sedemikian rupa, tapi dia membuat kita resah dan gak nyaman, saudara. Saudara, kita lebih senang punya hamba Tuhan yang membuat kita merasa nyaman. Kalau bisa, gitu ya, kalaupun tegur dosa, sehalus mungkin sehingga jangan sampai ada yang tersinggung. Saya tahu, saudara, pengurus itu paling berat kalau hamba Tuhannya galak, saudara. Nanti yang ngomel ke pengurus jemaat, ngomel ke hamba Tuhan sungkan kan ya, dosa double gitu. Nah, itu nggak benar gitu ya. Tapi ngomelnya sama pengurus, nanti pengurus yang sabar ya kan firman Tuhan buat kita semua. Tapi kan kadang-kadang pengurus juga, aduh kenapa sih hamba Tuhan ini terlalu nemen gitu ya. Well, that's the truth kan ya. Kita nggak akan suka punya Yohanes Pembaptis sebagai hamba Tuhan, tapi dia adalah ya begitu panggilannya, saudara. Saudara, saya kasih tahu satu hal ya, vox clamantis in diserto, kata keren Latin itu, suara padang gurun itu saudara dan saya seringkali lupa, kita mesti punya itu, saudara. Kita itu suara padang gurun itu berarti simpelnya apa? Bukan kita harus pergi dari Surabaya kita ke pinggiran, bukan begitu kan ya. Suara padang gurun adalah suara yang bikin orang resah. Kalau ada dosa, dia resah, saudara. Itu Yohanes Pembaptis. Orang Farisi beragama kena, orang miskin kena, penguasa kena, semua rata sama Yohanes Pembaptis. Saudara, kita kalau seperti itu ya, itu seperti misalnya kita di lingkungan kerja, misalnya ya ada kelompok, kalau di kantor itu kan kadang-kadang orang bisa bercandaan gitu ya, bikin circle terus rame ketawa-ketawa. Kalau ketawanya kenceng, laki-laki kumpul jadi satu biasa ngomongin ngangguk tapi nggak berani keluar para bapak-bapak di sini, saudara. Sama-sama tahu gak ya? Kalau nggak ngomongin bosnya, ngomongin yang jorok-jorok. Dua itu gitu ya. Ibu-ibu kalau rame kumpul ya biasanya jawab sendiri. Saya nggak berani jawab yang itu, saya beraninya yang bapak-bapak gitu. Macam-macam kan ya, tapi kalau kita datang pertanyaannya makin rame atau jadi diem. That's okay. Kalau kita datang makin rame atau makin diem? Kalau saya datang, saudara, itu lagi ngomong yang jorok-jorok, terus makin rame berarti saya dinantikan untuk meramaikan, saudara. Kalau saya datang, wih, ada Pak Andi, ayo, nah, misalnya begitu ya. Saudara, berarti, wah ini tahu nih, dia tidak akan senang dengan bercandaan kita. Dia tidak akan senang dengan gosip kita. Dia tidak akan senang dengan dosa-dosa kita. Maka kita quiet down. Nah itu suara padang gurun, saudara. Simple ya. Saudara bisa jadi suara padang gurun. Tapi kalau saudara setiap kali datang makin rame, nah itu problem, saudara. Jangan-jangan kita bukan suara padang gurun, kita mah suara di pusat kota gitu ya, di pusat perbelanjaan. Yang bikin orang makin nyaman dengan dosa dan misconduct mereka. Yohanes itu kemana-mana orang resah, saudara. Tapi juga mereka tahu orang ini tidak bisa dihalangi untuk berkhotbah. Dia adalah orang yang dari kesaksian hidupnya saja, tidak usah buka mulut aja. Orang itu sudah minder lihat Yohanes. Hidup suci luar biasa. Hidup jauh dari kemabukan, hidup jauh dari pesta pora, hidup jauh dari kesenangan. Bahkan begitu ekstrim, sampai orang lihat Yohanes itu akan menghindar. Tapi juga tertarik, sehingga dia kemanapun diikuti.
Nah ini saudara, ini menarik ya. Yohanes Pembaptis memang suara padang gurun. Yohanes Pembaptis memang pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara waktu baca Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi Tuhan Yesus, itu bukan cuman untuk baptiskan Tuhan Yesus saja. Dia itu suara yang menyadarkan satu Israel itu, Yahudi, mereka dalam dosa. Mereka mesti membersihkan diri. Tapi juga kasihin, membersihkan diri tidak cukup. Perlu ada Mesias, anak domba Allah, yang nanti dia baptiskan. Nah saudara, kita bisa menggambarkan bagian ini saudara sebagai Yohanes adalah suara meraung yang membuat orang resah tadi. Dan ditambahkan oleh Lukas, kalau Anda baca Lukas 3 ayat 10-14, dia juga suara yang memperjuangkan orang-orang yang tertindas. Saudara, kita ini bisa galak luar biasa. Saudara. Kita mungkin bisa garang gitu ya membela kebenaran. Tapi kalau cuman itu saja, sayang sekali. Karena Yohanes juga tidak cuma itu. Dia juga adalah orang yang kemudian memperjuangkan ini. Orang-orang tertindas. Memang mereka berdosa. Tapi yang menindas itu dia harus lebih menyadari dosanya. Bahkan kita tahu bahwa Yohanes berkhotbah sangat keras bukan cuma ke bawah. Dia juga berkhotbah keras ke atas. Dan di mana ini menjadi nasib akhir dari Yohanes, dia dipenjara dan suatu saat kepala dinampan. Itu Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes khotbah hari ini, dia tidak laku di banyak gereja. Tapi dia khotbah di jalan, dia akan banyak orang yang datang. Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang begitu luar biasa. Zealous. Dia penuh dengan materai Roh Kudus. Dan tidak heran kan ya, Alkitab mencatat sejak di dalam kandungan ibunya Elisabeth, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Di dalam hidupnya dia juga menunjukkan kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Inilah Yohanes Pembaptis. Saudara, saya mau tanya, waktu baca Lukas pasal 3 seperti ini, secara garis besar gitu ya, nanti Bapak Ibu baca lagi di rumah, saudara pengen jadi seperti Yohanes Pembaptis atau enggak? Kita mungkin agak minder, agak sungkan gitu ya, ngomong pengen jadi seperti Yohanes Pembaptis, tapi lumayan. Kalau bisa lah, saya jadi seperti dia sedikit saja. Kalau bisa saya seperti dia, ya 10% saja. Karena ini orang luar biasa, saudara. Coba seandainya kita itu dipakai 10% seperti Yohanes saja. Betapa luar biasanya saudara itu pelayanan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan begini di dalam Matius pasal 11 ayat 11. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Saudara, ayat ini maksudnya begini saudara. Yohanes itu dia berdiri di puncak perjanjian lama sebelum perjanjian baru. Jadi dia tengah, di tengah antara perjanjian lama, perjanjian baru. Yang terkecil di kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Artinya adalah nanti kita yang mendapat Roh Kudus, kita lebih besar dari apa yang Yohanes itu lakukan sebetulnya. Tapi Yohanes mewakili semua di perjanjian lama. Dan kenapa dia dikatakan lebih besar dari semua yang pernah dilahirkan wanita di Old Ion, zaman yang lama, Old Testament, perjanjian lama. Ya karena dia bukan cuma lihat, dia nanti tunjuk Yesus Kristus. Maka Matius 11 ayat 9 mengatakan dia lebih besar. Bukan cuma ini ayat 11, ayat 9-nya tidak ada. Dia lebih besar dari nabi. Yang puji Tuhan Yesus. Jadi kalau yang puji Tuhan Yesus ya kita bisa aminkan nih. Ini orang luar biasa besar, dia orang luar biasa penting. Bahkan kita bisa katakan ya, karena dia lebih besar dari semua wanita, kalimat daripada Tuhan Yesus sendiri, dia itu bukan cuma more than a prophet, dia itu more than a priest, dia itu more than a king. Dari seluruh perjanjian lama. Saudara, Yohanes Pembaptis adalah orang besar. Saudara mau tahu cherry on topnya apa? Kalau saudara bikin kue itu kan ada cherry di atas gitu ya. Cherry on topnya adalah Yohanes itu terus sadar dia itu cuma hamba dan dia bukan Mesias. Saudara. Saya rasa ini cherry on top. Semua orang bisa memulai pelayanan dengan baik. Tapi punya motivasi yang baik sampai akhir itu perkara yang lain. Saudara. Cherry on top dari Yohanes, dia tidak pernah kemudian besar kepala. Saudara. Dia tidak pernah kemudian merasa, oh ya saya dipuji-puji ya, oh orang banyak mau dengar saya ya, oh iya ya orang banyak bertobat karena pelayanan saya, kemudian dia jadi besar kepala. Enggak, saudara. Waktu orang tanya, Lukas 3 ayat 15-17, kamu kah Mesias? Yohanes jawab, enggak, aku baptis dengan air, dia yang akan datang aku buka tali kasutnya pun enggak layak. Dia akan baptis dengan roh, dia akan baptis dengan api, dia jauh lebih besar dibanding saya cuman hamba.
Saudara, ini kesadaran penting ya, kita semua bisa jadi suara padang gurun. Orang GRI mungkin enggak susah jadi suara padang gurun, tapi kita juga perlu belajar humility dari seorang Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, kalau dikatakan begini, Yohanes memulai pelayanan luar biasa, bahkan sudah dinubuatkan gitu ya. Dia dari bayi penuh Roh Kudus, menjalani pelayanan luar biasa. Dia juga punya motivasi yang terus luar biasa, the ideal evangelist. So, saya kira tidak ada hamba selain Yohanes Pembaptis setelah Tuhan Yesus yang lebih besar dari ini, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus jauh kerohanian di bawah Yohanes Pembaptis. Murid-murid Tuhan Yesus ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun cuman tanya siapa yang bisa jadi paling besar, siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Yohanes Pembaptis dia tahu, dia tidak perlu sama Tuhan Yesus 3,5 tahun, dia tahu dia ini hamba. Saudara, ini panggilan luar biasa jelas. Jadi kalau kita pakai, dan ini yang Natal akan dikhotbahkan, yaitu bagian Yohanes Pembaptis yang ini, saudara, kita akan merasa ini luar biasa ideal dan tidak relatable. Saudara. Kita mau relate sama hamba seperti Yohanes Pembaptis itu minder. Tapi coba saudara, hari ini kita akan coba lihat satu bagian kisah lain dari Yohanes Pembaptis yang saudara dan saya mungkin bahkan tidak mau relate sama Yohanes Pembaptis yang ini. Dan di dalam masa Natal tidak pernah mungkin dikhotbahkan di masa Natal. Coba kita lihat saudara, Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 saudara. Kita baca bergantian ya. Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ayat 3. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, apa yang berubah? Saudara baca ini, saudara merasa apa? Suara padang gurun sekarang menjadi suara ragu-ragu. Are you the Messiah? Or should we wait for someone else? Engkaukah dia yang harus dinantikan itu? Atau kami harus tunggu orang lain? Jangan-jangan saya sudah salah selama ini. Saudara, kita sedang bicara mengenai Yohanes Pembaptis. Sekali lagi Lukas 3 ayat 1-22 gambarkan begitu ideal. Dia bukan orang Yahudi biasa, dia bukan seorang imam biasa, dia bukan seorang penginjil biasa. Dia adalah yang sejak bayi dipenuhi Roh Kudus, melompat girang di dalam rahimnya Elizabeth waktu Maria berkunjung. Dia adalah seorang yang berani demikian luar biasa di padang gurun memanggil pertobatan, tetapi juga baru berapa pasal kemudian Vox clamantis in diserto, jadi suara ragu-ragu. Saudara, Yohanes ragu itu tidak masuk akal bagi banyak orang. Jika siapa dan apa yang Yohanes lakukan itu pun tidak cukup, apalagi kita. Kita pasti juga ragu-ragu. Yohanes pun sudah lihat, dia waktu baptiskan Tuhan Yesus, suara dari surga terbuka, this is my beloved son, inilah anakku yang kukasihi. Dia sudah lihat itu di depan matanya sendiri. Tapi kok bisa berapa pasal kemudian ketika dia di dalam penjara, dia itu menjadi ragu-ragu. Dia lihat bukti. Saudara dan saya tidak melihat bukti kan. Secara audible kita tidak pernah kan ya, KKR regional terus langit terbuka, cahaya turun, inilah hambaku, dia akan berkhotbah dengan berani. Tidak pernah kan ya. Saudara, seandainya saudara dengar suara Tuhan seperti itu, yakin itu tidak cuma Toraja itu, sampai Papua, sampai muter ke New Zealand juga saudara pergi. Yohanes lihat. Tapi di dalam penjara, kemudian dia dengar Tuhan Yesus ngapain ya? Tuhan Yesus, oh dia kumpulkan anak-anak, oh dia kumpulkan itu orang-orang nelayan di pinggir danau, oh dia itu pergi ke kota-kota, oh dia itu dicemooh, dia pergi, oh dia bikin mujizat. Yohanes itu mulai, ini benar. Nah, mengapa demikian? Saudara, ada banyak penafsiran. Ada yang katakan Yohanes itu sebetulnya dia bukan ragu tapi muridnya yang ragu. Jadi dia suruh muridnya, ayo cari Tuhan Yesus, kamu yang ragu-ragu. Tapi saya rasa ini enggak kuat saudara penafsiran ini. Ada yang mengatakan Yohanes bukan ragu, dia mau Tuhan Yesus segera deklarasi publik. Kalau saudara lanjutkan Matius 11 itu ayat 7 sampai bawah, memang Tuhan Yesus kemudian bikin deklarasi siapa dia. Tapi saudara, buat saya Yohanes memang ragu-ragu sih.
Yohanes ini lebih konsisten, kita pahami Matius 11, bahwa dia memang sekarang sedang ragu-ragu di dalam pergumulan dia. Pertanyaannya kenapa? Apakah karena dia di penjara kemudian dia jadi putus asa, jadi butuh dikuatkan? Tentu secara manusia itu masuk akal kan ya. Tetapi Yohanes Pembaptis biasa hidup susah. Betulkah karena penjara dia jadi ragu-ragu? Kehidupan dia di luar penjara sama di penjara sama susahnya, saudara. Betulkah di dalam penjara dia kemudian menjadi kompromi? Enggak juga. Bahkan dia terus nanti mempertahankan sampai dia dipotong kepalanya, dimatikan. Jadi bukan karena itu dia ragu-ragu. Salah satu penafsir, yaitu namanya Grant Osborne, dia mengatakan begini, saudara. Mengapa Yohanes ragu? Jawabannya, karena pelayanan dan kehidupan Yesus melampaui ekspektasi Yohanes. Karena kehidupan dan pelayanan Yesus melampaui ekspektasi Yohanes. Yohanes tidak pernah ragu waktu ditolak, dia tidak pernah ragu waktu dimusuhi, dia tidak ragu waktu ditangkap, dia ragu waktu dia mendengar Tuhan Yesus ngapain di luar. Saudara, kita perlu membayangkan jadi Yohanes itu bagaimana, saudara. Dia seorang Yahudi, dia adalah seorang yang berpikir seperti orang Yahudi kebanyakan. Betul dia hamba Tuhan, betul dia diurapi Roh Kudus, tapi ya tetap saja dia adalah seorang Yahudi yang bergumul dengan cara pandang Yahudi. Nah saudara, satu hal yang mengenai Yahudi yang kita perlu tahu, saudara. Mereka tahu Mesias akan datang, tapi mereka tidak tahu Mesias akan datang 2 kali, saudara. Yang pertama, yang kita tahu Tuhan Yesus mati disalib, dan yang kelak dia akan datang yang kedua kali. Orang-orang pada zaman itu dia taunya hanya datang 1 kali. Nah sekarang saudara bayangkan, ketika orang-orang Yahudi tahu Mesias datang dan yang dilakukan seperti Tuhan Yesus, mereka punya mixed feeling. Benar sih dia memperbuat tanda-tanda Mesias, benar sih dia melakukan tanda-tanda luar biasa, tapi kapan kumpulkan pasukan dan singkirkan Romawi? Kapan itu bawa pedang dan kemudian itu Tiberius yang jahat, Pontius Pilatus, Hanas Kayafas imam yang tidak serius itu kemudian dilengserkan semua dan dia jadi raja? Saudara, Yohanes mungkin di penjara dia mulai resah. Oke, setelah dibaptis, terus dia ditangkap, dia mungkin mendoakan pelayanan dari Yesus Kristus. Tapi kemudian dia dengar apa yang Yesus lakukan, dia sudah mulai kumpulkan pasukan. Belum. Dia ngapain? Oh dia kumpulkan anak-anak, dia mengajar. Kok kumpulkan anak-anak? Oh dia ngapain? Dia ini ya sudah mulai gerilya. Enggak, dia sembuhkan orang lumpuh. Dia sembuhkan orang sakit. Yohanes mungkin ya itu bagus, tapi gimana pasukannya? Dia sudah mulai resah karena Yesus tidak melakukan yang dia harapkan Mesias lakukan. Saudara, Matius pasal 3 ayat 12 katakan Yohanes itu menantikan the unquenchable fire, api yang tidak bisa padam dari Mesias. Dia sudah mengharapkan para pemimpin korup itu yang dia selama ini khotbah undang mereka bertobat itu segera diberesin sama Yesus. Tapi enggak. Yohanes enggak salah kan ya? Sebab Yesus memang akan menghancurkan musuh, memang akan membangun kerajaannya, memang akan menyatakan kemuliaannya, tapi enggak sekarang. Yesus akan datang nanti yang kedua kalinya. Sekarang dia sedang berusaha untuk menghancurkan di dalam perjalanan menghancurkan dosa di kedatangan yang pertama. Tapi Yohanes kan enggak tahu itu. Saudara, Yohanes itu berhadapan antara realita dan ekspektasi. Saudara. Waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Kemudian orang-orang banyak itu saudara yang sudah makan kenyang. Mereka mendesak Yesus mau menjadikan dia jadi raja. Saudara. Nah inilah yang orang Yahudi itu lakukan. Mereka pikir jadi raja Yahudi caranya cuma ini. Yohanes barangkali berpikir demikian saudara. Saudara, hari ini masih terjadi enggak ya? Saya kira masih sangat terjadi saudara. Kita seringkali punya gambaran Tuhan yang kita kehendaki sesuai dengan hati kita sendiri. Kalau orang malas, orang ini malas, dia mungkin punya gambaran Tuhan Yesus yang chill, yang santai saudara. Pakai kaos kutang, celana pendek, duduk di sofa. Di Amerika ada komunitas orang yang suka ini ya, support marijuana, ganja itu saudara. Saudara, itu gambar salah satu kelompok itu saudara. Saya pernah lihat gambar logonya itu Tuhan Yesus sambil pegang rokok ganja. Saudara. Kenapa? Ya karena dia punya gambaran Yesus itu harusnya begini. Komunitas itu punya gambaran begitu. Nah kalau kita yang suka kakak regional, kira-kira Tuhan Yesusnya gambarannya seperti apa saudara? Pakai batik, lengan pendek, celana kain, satu bawa Alkitab kemana-mana saudara.
Kalau kita yang suka PA, tapi enggak suka penginjilan, enggak suka ganja juga gitu ya. Kita gambaran Yesusnya mungkin yang pakai baju profesor. Saudara. Secara enggak sadar ya, tentu kita enggak bikin stikernya atau apa. Saudara. Tapi kita seringkali punya gambaran Yesus sesuai keinginan kita masing-masing. Yang suka ini, Yesusnya gambarannya apa? Yang suka itu, Yesusnya gambarannya apa? Kita saudara adalah orang-orang yang sama seperti orang Yahudi pada masa itu, punya ekspektasi bahkan kadang lebih parah. Jauh lebih parah bahkan. Kita maunya kalau Tuhan itu harusnya ya ikut seperti yang saya kira Tuhan itu lakukan. Harusnya lakukan. Tapi kita tidak bisa mendikte Tuhan. Saudara. Kita tidak bisa mendikte Tuhan seperti itu. Maka sebetulnya problem yang dialami Yohanes Pembaptis justru adalah sangat relatable. Kita sangat bisa identifikasi diri dengan Yohanes versi Matius 11 daripada Lukas pasal yang ketiga. Saudara. Lukas pasal 3 1 sampai 22, suara padang gurun, siapa yang jadi padang gurun? Saudara? Kita enggak lakukan itu. Kalaupun kita lakukan, kita juga lakukannya enggak berani seperti Yohanes. Tapi kalau yang ini, kita sebetulnya harus mengakui kita mirip dengan Yohanes yang ragu-ragu. Saudara. Waktu kita bertemu dengan pergumulan, kita sadar ternyata Tuhan itu tidak seperti yang saya harapkan. Sering saudara seperti itu. Orang makin dewasa di dalam iman, dia makin sadar Tuhan itu tidak bisa didikte sesuai mau dia. Saudara. Orang anak kecil, saudara, dia tidak salah ya, anak kecil doa simple sekali. Minta balon, doa anak kecil. Saudara. Tidak salah itu. Tapi orang dewasa tahu ya, itu the world doesn't work that way. Bukan berarti balonnya salah kan. Saudara, Yohanes itu sedang bergumul di dalam pergumulan seperti itu. Tuhan ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Saudara. Tapi ini yang firman Tuhan mau katakan kepada kita melalui interaksi murid Yohanes yang sedang diutus kepada Tuhan Yesus dan jawaban Tuhan Yesus. Yang pertama saudara sekalian adalah Yohanes, dia cari jawaban keraguan dia kepada sumber yang tepat. Saudara, saya mau katakan sederhana. Problem muncul bukan ketika kita itu ragu. Problem muncul ketika keraguan kita bawa kepada yang lain dan bukan kepada Tuhan. Saudara, ragu itu manusiawi. Kita di dunia akan ragu-ragu. Kita di dalam keterbatasan manusia akan mengalami pergumulan dan kita bisa goyah. Tetapi problem muncul ketika keraguan itu kita bawa dan kita kasih kepada dunia. Yohanes tidak lakukan itu. Di dalam anugerah Tuhan, Yohanes sebagai seorang benar, dia ragu-ragu tapi dia bawa kepada Tuhan. Dia utus muridnya pergi kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak buang murid-murid Yohanes. Seandainya Tuhan katakan sama murid-muridnya, oh cuman segini tok iman gurumu. Wah. Tapi Tuhan tidak katakan itu kan ya. Dia terima, dia jawab pertanyaan mereka, dia ladeni itu murid-murid. Yohanes dia bawa keraguan kepada Tuhan dan Tuhan tidak buang Yohanes yang ragu. Saudara, keraguan Yohanes berbicara kepada kita bahwa kita pun hari ini bisa tidak malu dan tidak takut membawa keraguan kita kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita pengen jadi jagoan rohani di hadapan Tuhan. Apalagi kita yang belajar predestinasi. Kita itu seperti tidak perlu berdoa dan tidak perlu pertolongan Tuhan karena ya memang pasti dia topang gitu. Mana mungkin dia tidak menopang satu detik pun, tidak mungkin. Tapi kita mau jadi jagoan rohani. Waktu kita dalam pergumulan, let's say kita berkelahi dengan seseorang itu, ini kan lagi banyak isu berkelahi gitu ya, jangan dijadikan reels Pak Alwi ya. Ini kan sedang rame isu berkelahi. Waktu berkelahi, tahu harus mengampuni, tahu harus berdamai, doa enggak? Enggak, saudara. Tahu memang Alkitab bilang harus berdamai. Kenapa enggak berdamai? Ya karena susah Pak mengampuni itu. Karena susah itu berdamai. Ya karena kamu enggak berdoa kepada Tuhan di dalam pergumulanmu untuk mengampuni. Saudara, banyak dosa lain seperti itu. Tahu. Tapi kenapa kok enggak lakukan? Ya susah. Kenapa susah? Ya karena enggak berdoa minta itu. Saya enggak katakan berdoa langsung tiba-tiba langsung jadi baik hati. Enggak, saudara. Tapi lihat Yohanes. Dia begitu ada pergumulan, dalam hal ini keraguan, dia langsung bawa kepada Tuhan. Dia enggak pikir-pikir sendiri di penjara, bener enggak ya? Cap cip cup. Enggak. Dia bawa kepada Tuhan. Dia merasa bahwa inilah satu-satunya tempat untuk mendapat jawaban keraguan dia. Ragunya real, genuine. Tapi dia bawa kepada Tuhan. Saudara, Yohanes memberikan contoh kepada kita, saudara dan saya pun di dalam pergumulan, apapun itu keraguan pimpinan Tuhan dan lain sebagainya, saudara bisa datang kepada Tuhan. Dan dia tidak buang, saudara.
Kita kadang-kadang berpikir, kalau pergumulannya tuh rasanya yang remeh-temeh, nanti Tuhan akan katakan, gini tok doa, jalani sendiri. Tapi itu bukan gambaran Alkitab, saudara. Salah satu kisah yang paling saya suka di dalam Alkitab adalah kisah perjalanan ke Emmaus. Kenapa? Karena di situ dua murid yang cuman satu disebut namanya, satu tidak disebut namanya, dan yang disebut pun bukan orang penting di dalam Alkitab, tapi Tuhan spend berjam-jam jalan sama dua orang yang ragu-ragu. Dia bukan Petrus, kalau Petrus ya oke gitu didatengin oleh Tuhan Yesus. Dia bukan Paulus, dia adalah satu orang yang dicatat dan tidak muncul lagi. Dia adalah murid-murid yang mungkin dari 70 murid atau 300 murid kita tidak tahu. Dia bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan spend hours berjalan sampai ke rumah yang kemudian mereka bersekutu. Dia bangkit tidak lama. Dia bangkit stay tidak sampai bertahun-tahun. Tapi di dalam sekian puluh hari itu dia spend waktu dengan orang-orang yang tidak dicatat namanya. Dan lebih banyak lagi. Karena di dalam Alkitab dia menampakkan diri kepada banyak murid dan tidak dicatat di dalam Alkitab. Kita kadang-kadang pikir waktu Tuhan berharga lah. Saya tidak mau pakai waktu Tuhan. Terlalu berharga lah, saya cuma pergumulannya kecil-kecil. Itu kalau persekutuan doa untuk yang pergumulannya berat lah. Saya doa sendiri di rumah misalnya. Itu kalau PA ya ini saat yang tepat untuk orang-orang yang suka belajar saja. Itu kalau ibadah minggu ya saya yang datang terlambat pulang paling cepat saja. Saya jadi suara padang gurun, saya bikin Anda resah, puji Tuhan. Tapi God doesn't abandon you. Dia tidak membuang saudara dan saya di dalam pergumulan, apapun pergumulan itu. Yohanes ragu, dia bawa kepada Tuhan. Ragu boleh ada, tapi dia tidak boleh jadi residen tetap, orang yang tinggal permanen. Saudara, kalau saya datang ke rumah Anda, meskipun tidak pernah diundang, tapi kalau saya datang ke rumah Anda, saya akan buat perubahan di rumah Anda. Perubahan kecil. Contoh, bantal di sofamu geser karena saya pakai duduk. Contoh lain, sepatu saya di depan, bawa debu enggak? Bawa saudara, itu debu dari luar masuk. Kadang-kadang kalau saudara sungkan, Pak pakai aja sepatunya, ya debu masuk ke ruang tamu gitu ya. Terus saudara bikinin saya minum, terus saya minum, gelas kotor, perubahan itu saudara. Tapi kan nanti sebentar saya mesti pulang kan ya. Terus saudara cuci gelas kotor, sapu, rapiin bantal, kembali seperti semula. Saudara. Itu ragu dia. Dia boleh mampir, ya enggak boleh tetap. Saudara. Kalau saya enggak pulang-pulang, saudara mulai lihat jam ini, enggak tahu diri ini. Saya sudah mau pergi makan, minta diajak gitu. Tapi enggak seperti itu kan ya. Ragu, dia mesti segera pergi. Dia boleh mampir, dia enggak boleh stay di sana. Saudara, Yohanes dia enggak mau ragu itu menetap di rumahnya. Dia mau ragu itu mampir sebentar dan kemudian pergi pulang. Maka dia bawa kepada Tuhan Yesus. Saudara, salah satu bagian Alkitab yang buat saya luar biasa penting di dalam memahami keraguan dan pergumulan orang Kristen adalah Markus 9 ayat 24. Ada seorang ayah yang anaknya kerasukan setan. Dan dia mengucapkan satu doa permohonan kepada Tuhan Yesus, simple sekali tapi luar biasa besar. Dia mengatakan begini, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. I believe, help my unbelief. Saudara, ini kalimat besar, saudara. Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Artinya apa? Dia tidak percaya, tapi dia tahu dan percaya enough untuk membawa itu kepada Tuhan. Tetap. Saya bisa katakan begini, saudara. Seandainya tiba-tiba anaknya itu tidak disembuhkan oleh Tuhan, dia tidak menyesal karena dia tetap bawa itu kepada satu-satunya yang dia percaya. Saudara. Ini contoh pernah terjadi. Saudara. Waktu Abraham disuruh bawa Ishak naik ke atas gunung untuk dikorbankan kepada Tuhan. Saudara, kita seringkali mengira Abraham itu berjalan sambil doa, ayo Tuhan tiba-tiba munculkan domba gitu ya. Atau munculkan lembu, atau apalah merpati, atau apalah kura-kura. Kura-kura tidak bisa. Saudara. Tapi apa saja muncul. Bukan, saudara. Alkitab mengatakan kepada kita di dalam bagian yang lain, Abraham tahu kalau Ishak dikorbankan, Tuhan bisa bangkitkan Ishak. Itu jauh lebih besar daripada berdoa ada domba di atas gunung. Dia tahu kalau ia mati, ia dibangkitkan oleh Tuhan. Dia berkuasa membangkitkan Ishak yang mati. Kenapa Abraham tahu itu? Karena dia tahu Ishak anak perjanjian. Jadi tidak mungkin dia dibiarkan mati oleh Tuhan.
Soalnya itu iman yang jauh lebih besar dari doa minta domba. Saudara. Muncul lagi satu contoh yang lain, ketika teman-teman dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mau dipanggang, dia katakan kepada orang-orang yang mau menjarakan, memanggang mereka, Tuhan akan membebaskan kami dari api ini, tapi kalaupun tidak, ketahuilah saya tetap tidak sembah. Oh, itu iman jauh lebih besar. Saudara. Itu bagian ini. I believe, help my unbelief. Yohanes dia tahu, dia bawa keraguannya kepada Tuhan. Yang kedua saudara, dan jauh lebih penting adalah bagaimana Tuhan jawab murid-murid Yohanes. Saudara, jawaban Tuhan kepada murid-murid Yohanes, coba ditampilkan kembali ayatnya. Jawaban Tuhan kepada murid-murid Yohanes, ayat 4 dan 5. Pergilah katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara, nyambung enggak? Enggak nyambung, saudara. Enggak nyambung. Seandainya Tuhan jawab begini, kasih tahu ya sama Yohanes ya, aku akan datang 2 kali. Ini yang pertama, nanti aku disalib. Tapi jangan khawatir, aku akan bangkit. Kemudian aku akan naik ke surga. Tahun sekian, XXXXX, aku akan datang kembali. Yohanes kan, oh gitu, ngomonglah dari awal, selesai kan. Saudara. Tapi Tuhan tidak jawab begitu. Saudara, itu seperti gini ya, kita lagi bergumul, terus Tuhan jawab gini, Filbert tenang ya, yuk tahun ini pergumulannya ini kan, tahun depan ada jawaban ini. 5 tahun lagi ada pergumulan berat, tapi jangan khawatir lagi, karena cuma 1 tahun pergumulan. Kemudian kamu akan mendapatkan ini, kamu akan pelayanannya ke sini, kamu akan mendapatkan ini apa dan segala macam. Oh enakan saudara, oh gitu, ngomong dari awal. Tapi Tuhan tidak jawab gitu kan? Tuhan jawab dari apa? Ini kenapa jawaban Tuhan Yesus justru make sense. Tampilkan kembali ayatnya saudara. Ayat 2, di dalam penjara Yohanes dengar pekerjaan Kristus. Di dalam penjara dia dengar pekerjaan Kristus. Ayat 4 dan 5, pergilah katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Berarti mengulang apa yang Yohanes sudah tahu. Tapi justru make sense karena apa yang Yohanes tahu itu cukup buat Yohanes itu percaya. Saudara. Apa ini saudara? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir. Ini apa? Firman Tuhan saudara. Tanda mesianik. Itu seperti Tuhan kasih tahu Yohanes, kamu sudah tahu firman Tuhan kan? Mau percaya enggak? Yohanes enggak butuh tambahan knowledge. Dia enggak butuh tambahan, oh ternyata ini rencana, enggak butuh. Saudara. Dia butuhnya percaya firman Tuhan yang diberikan kepada dia. Saudara. Kitab-kitab perjanjian lama. Kita sekarang juga punya perjanjian baru. Jadi Tuhan enggak perlu kasih tahu kita tahun berapa pergumulan ini terjadi dan tahun kapan selesai. Dia cukup kasih tahu kepada kita, ini firman Tuhan kamu punya. Mau percaya enggak? Itu ayat 4 dan ayat 5. Saudara. Yohanes tidak butuh new knowledge. Dia butuh percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Exactly yang dia sudah dengar di ayat 2. Dia sudah tahu itu. Justru itu yang bikin dia ragu. Sekarang diulang lagi tapi dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Saudara, firman yang ada di dalam tangan kita adalah gambaran dari ayat 4 dan 5 ini saudara. Firman Tuhan yang ada di dalam tangan kita, yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita bawa, yang kita miliki di rumah kita, yang kita lafalkan di dalam kehidupan kita. Itu exactly jawaban Tuhan untuk pergumulan saudara dan saya. Tapi ditambah pertanyaan, saudara. Mau percaya enggak? Kamu butuh yang lebih dari itu, aku enggak kasih. Ini yang aku kasih. Firman buat hidupmu. Ini semua tanda Mesias itu cukup buat Yohanes. Saudara, setelah ayat 6 Yohanes tidak kirim murid lagi kan ya. Dia dapat jawaban ini, murid-murid itu kembali kepada dia, ceritakan lagi sesuai permintaan Tuhan Yesus. Yohanes tidak jawab lagi, tapi dia setia di sana sampai dia mati. Kepalanya dipenggal. Saudara, sama seperti Yohanes Pembaptis, seringkali jawaban buat kita bukan ya atau tidak dan bukan juga detil, tapi firman, saudara. Dan kemudian kita diminta untuk berjalan bersama dengan firman tersebut. Saudara, dalam sebuah KKR, Billy Graham, dia pernah bersaksi di depan ribuan hadirin, di depan mamanya yang juga hadir di sana pada waktu itu. Billy Graham bersaksi dulu dia pernah memberikan, saya lupa mungkin surat atau berbicara langsung kepada mamanya. Dia mengatakan di dalam percakapan itu, Ma, Ibu, terkadang aku merasa Kristus begitu dekat sampai aku bisa menyentuhnya.
Sampai aku bahkan bisa seperti merasakannya sedemikian dekat dan bergembira karena Kristus begitu dekat. Tapi kemudian dia katakan, kadang-kadang aku merasa Kristus begitu jauh. Sampai aku bahkan tidak bisa merasakan kehadirannya. Saudara, Billy Graham pernah bergumul sedemikian berat dan dia katakan kepada ibunya, dan Tuhan memimpin ibunya untuk berkata demikian, "Nak, mau kamu merasakan kehadirannya atau tidak, kamu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka di waktu kamu merasa dia jauh, mungkin di situ dia paling dekat. Mungkin ia sedang mengujimu, dan disitulah kamu harus berjalan dengan iman." Saudara, saya mau tanya, Yohanes Pembaptis merasakan kehadiran Tuhan lebih dekat di padang gurun waktu dia berkhotbah atau di penjara setelah jawaban Tuhan Yesus? Saya kira yang kedua. Di awal dia tahu, dia watchful, tapi dia belum merasakan secara personal encounter. Saya bukan mengatakan dia belum percaya, dia sudah percaya, tapi dia baru sungguh-sungguh knowing Christ yang bukan sesuai ekspektasi pribadi dia ketika dia mendapatkan jawaban dari Tuhan Yesus. Saudara, di padang gurun kehidupan, mungkin saudara mengalami kehadiran Tuhan lebih dekat dari ketika saudara ada di taman bunga, saudara. Di dalam pergumulan padang gurun kehidupan kita, barangkali justru dia paling dekat dengan kita, meskipun kita tidak merasakannya. Di dalam pergumulan iman, dia mungkin paling dekat dengan kita karena dia sedang menguji kita dan meminta kita berjalan dengan iman bersama dengannya. Dan ini jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada waktu kita sedang merasa baik-baik saja. Yohanes Pembaptis, dia dimulai begitu baik, dia ragu tapi dia bawa kepada Tuhan, dan ternyata dia sadar the story, kisahnya bukanlah ideal evangelis lagi. Kisahnya adalah ideal sinner in the hand of the merciful God. Kisahnya adalah seorang pendosa ideal yang juga ragu-ragu dan bergumul di tangan Allah yang penuh kasih. Saudara, maka tadi kita menyanyikan lagu yang kedua, di hadapan tahta Allah kuasa pembela sejati, sang imam besar penuh kasih yang hidup dan membelaku, namaku dalam tangannya terukir dalam hatinya, dalam tahtanya di surga tiada yang dapat mendakwa memisahkanku darinya, termasuk keraguan Yohanes di penjara. Dia pun tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah. Yang ketiga, saudara, dan ini untuk mengawali Advent season yang sebentar lagi kita akan masuki di dalam bulan Desember, adalah bagaimana menanti seperti Yohanes. Saudara, saya mau bagi dua penantian melalui pemikiran seorang teolog namanya John Henry Newman, saudara, seorang pendeta dari gereja Anglikan. Saudara, dia mengatakan yang pertama adalah watching for Christ. Ada di dalam slide, saudara, kita bisa lihat. Watching for Christ. Boleh di next. Saudara, watching for Christ adalah penantian jenis yang pertama. Kalau tidak bisa ditutup saja. Saudara, watching for Christ, dia menanti untuk Kristus. Markus pasal 13 ayat 35 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Matius pasal 24 ayat 42 katakan, Tuhan Yesus, therefore stay awake, tetaplah terjaga, karena kamu tidak tahu kapan harinya ataupun waktunya. Itu kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24. Markus katakan kepada kita, sebab itu berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Saudara, ini Yohanes lakukan di padang gurun. Dia watchful for Christ, watching for Christ, karena dia berjaga-jaga menjaga kesucian, dia melayani, dia lakukan tugasnya, dia mempertahankan hidupnya sedemikian rupa. Saudara, kapan lakukan ini? Setiap kali saudara memperhatikan ibadah, setiap kali saudara memperhatikan saat teduh, memperhatikan kerohanian keluargamu, melayani, pergi menginjili, membesuk, mendoakan, you are watching for Christ. Menantikan kapan Tuhan datang sedemikian rupa. 1 Yohanes pasal 3 mengatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Ini saudara adalah watching for Christ. Tapi saudara, saya mau kasih tahu yang kedua, yaitu watching with Christ. Saudara, Filipi mengatakan, bukan seolah-olah
aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus, sudah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ini yang saya maksudkan sebagai watching with Christ. Apa bedanya, saudara? Kalau watching for Christ, saudara berjaga-jaga untuk kedatangan Kristus. Karena hari-hari ini adalah jahat, kata Alkitab. Tetapi watching with Christ, saudara sadar, saudara lakukan apapun karena dia sudah pertama-tama menerima, menangkap saudara seperti Paulus katakan di sini. Setiap kali kita menantikan apa yang terjadi di depan, kita terus dibawa untuk lihat ke belakang. Yohanes menyadari satu hal barangkali hari itu. Inilah Kristus yang sebenarnya. Inilah yang selama ini dia khotbahkan. Dia surprise with Jesus. Dan dia baru sadar lebih lagi secara personal bahwa dia mati, domba Allah itu mati bagi dosa-dosanya. Watching for Christ, watching with Christ. Dia dua hal tidak boleh dipisahkan, saudara. Menanti untuk Kristus dan menanti bersama Kristus. Saudara, kalau lakukan yang pertama saja, saudara akan burn out cepat sekali. Saudara akan merasa letih. Kenapa melayani terus? Capek. Sampai saudara juga watching with Christ dan menyadari saudara pun juga ditebus, dikuduskan, diterima, dan dipakai oleh Kristus. Watching for Christ and watching with Christ. Saya akan tutup khotbah ini dengan Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Kita buka saudara Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Kita baca bergantian Matius pasal 28 bagian paling terakhir ayat 16 sampai 20 amanat agung. Saya akan bacakan ayat yang genap, kita bergantian sampai ayat 20. Matius pasal 28 ayat 16. Dan ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, kita sering kali fokus kepada ayat 19 ayat 20. Dia kasih tugas penginjilan, pengajaran, pemuritan, baptis, bikin gereja gitu ya. Kemudian mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu sesuai perintah Tuhan, dan juga kuasa yang menyertai gereja. Itu amanat agung. Tapi jangan lupa ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada orang terima amanat agung. Dari sekian murid itu, yang masih ragu-ragu. Saudara, Tuhan tidak mengatakan kepada 11 murid, ya Yudas sudah mati gitu ya. Tuhan tidak mengatakan kepada 11 murid, ayo 4 orang yang ragu, keluar, balik, jadi nelayan aja, gua pakai sisanya. Enggak ya. Tuhan ambil semua yang menyembahnya dan sebagian yang ragu-ragu, dan kepada mereka semua sama. Dia mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi," dan kemudian amanat agung. God equip the doubters. Tuhan memperlengkapi para peragu. Tapi bukan sembarang peragu. Peragu yang datang kepada dia. Peragu yang meskipun dia tidak yakin 100% di dalam keterbatasan, tetapi tetap membawa dirinya menyembah dia. Itulah orang-orang yang menerima amanat agung. Itulah gereja, saudara. Dan itulah pesan yang paling penting di dalam kita sekarang juga menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Kita merenungkan kedatangan dia yang pertama di masa Natal, tapi kedatangan dia yang kedua kita masih nantikan. Menantilah bersama dengan dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang begitu besar, berkat yang begitu melimpah. Tuhan, kami percaya Engkau memiliki hidup kami, Engkau yang memegang tangan kami, dan kiranya Tuhan Engkau terus memimpin hidup kami di dalam setiap pergumulan dan juga perjuangan iman kami. Perlengkapi kami ya Tuhan, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.